Shalom, nama saya Cecil. Saya mau kesaksian sedikit. Tadi sih disuruhnya sebelum, pas ikut Shine sama sesudah ikut Shine. Sebelum ikut Shine, saya itu anak dari keluarga yang anak yang tertolak. Keluarga saya benar-benar mengharapkan banget anak pertamanya laki-laki, tapi ternyata Tuhan hadirkan saya di sana. Masa kecil saya penuh dengan masa kecil yang dipukul, semuanya deh, pokoknya dipukul, dikatain, semuanya lengkap pokoknya. Dan saya harus menghadapi kejadian-kejadian yang mana mestinya anak kecil nggak harus ada kejadian itu. Papi saya orang yang amat sangat keras banget. Kerasnya. Jadi dia kalau mukul nggak sembarang mukul, beneran mukul sampai berdarah, robek, budak, semuanya udah saya jalanin. Papi nggak narkoba, papi nggak judi, papi nggak minum, tapi papi perempuan. Mami saya pasti kepahitan, dari wanita malam, dari babysitter, sampai yang terakhir, yang terparah, papi selingkuh dengan adik iparnya mami. Jadi itu benar-benar mami saya penuh kepahitan, yang mana akibatnya adalah kita yang terima anak-anaknya, karena mami yang kepahitan yang amat sangat. Jadi mami papi saya itu gak pernah namanya muji saya, misalnya apapun yang dipuji itu gak pernah, tapi adanya kutukan, kata-kata yang gak enak didengar, itu semuanya. Apalagi papi. Papi saya sakit. Dia sakit kanker sekarang, stadium 3B, kanker paru. Dia di saat sakitnya gak berubah, tetap dengan sifatnya dia. Saat saya nemenin dia kemo selama 3 tahun, di rumah sakit pun saya sering dimaki-maki, dibentak, semuanya di depan suster saya udah alamin. Mami pun juga karena mungkin kepahitan yang amat sangat, ya jadilah mami saya yang seperti sekarang ini gitu. Jadi dia gak pernah tuh puji, gak pernah apa. Nah saya marah banget sama papi, marah sekali. Benci, iya banget bencinya. Waktu pas saya nikah, saya seneng banget. Saya nikah usia muda, 23 tahun. Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu saya seperti itu, puji Tuhan saya berjalan dalam Tuhan, karena mami selalu taruh saya hari Sabtu sore saya harus melayani di gereja, Minggu pagi saya layani di gereja sampai sore. Jadi puji Tuhan saya nggak terjerumus dengan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi saya kepahitan sangat sama papi. Jadi waktu saya diajak nikah, yes, nikah aja, mendingan cepetan deh keluar dari rumah itu. Puji Tuhan banget dinikahin. Akhirnya Tuhan kasih saya bonus papa mertua yang amat sangat baik. Dia menyayangi saya lebih dari anaknya kayaknya. Dia pokoknya sayang banget sama saya, tapi Tuhan gak kasih lama. Tuhan cuman kasih sekitar 14 tahun. Papa pergi. Pada saat papa pergi saya marah sama Tuhan. Tuhan kenapa sih baru juga dikasih sebentar. Papi yang begitu menyayangi saya amat sangat. Tapi Tuhan ambil. Kenapa Tuhan gak ambil papi saya aja? Kenapa Tuhan ambil dia? Dia papi yang amat sangat baik. Nah berjalannya waktu, singkat ceritanya saya ikut Shine kemarin di sini. Saat hati Bapa, waktu saya di sana, di tempat duduk, itu vision yang ada di dalam otak saya itu Papa. Saya nangis gerung-gerung, Papa. Karena aduh Pak, kalau anak-anak tahu apa yang Papa lakukan, saya kangen sama Papa. Semuanya Papa. Terus saya pikir, kenapa saya mesti maju ya? Kan saya nggak ada bayangan orang tua. Ya udahlah, tapi suami saya bilang maju, doa, ayo cepetan. Oh ya udahlah, majulah doa. Ya udah, saya maju doa. Tapi begitu saya maju doa di sini,
semua bayangan itu papi mami saya. Saya jadinya, kasihan ya si mami, pasti capek, stres dia ngurusin papi yang begitu adanya. Terus kasihan ya si papi udah kurus, jalannya susah gitu. Itu semuanya ada gitu. Ini rasa hatinya tuh, dan saya takut banget kalau didoain sama pagem, terus terang aja. Sama seluruh pendoa, saya udah tahu, saya pasti resting. Saya tahu, saya pasti resting, nangis, jatuh. Tapi kalau sama pagem itu, saya nggak bisa tahan apa yang ada di dalam hati saya. Itu saya pasti teriak. Saya nggak tahu, sampai kemarin saya tanya pagem, saya ada kuasa gelap ya, tapi saya nggak pernah pakai apa-apa loh, bener gitu. Pagem bilang enggak katanya, tapi itu saya selalu takut. Saya sampai pas di depan aja, aduh jangan pagem kayak yang kemari gitu. Tapi ternyata pagem langsung ke situ gitu, dan doain saya terus menerus sampai terakhir acara Shine. Saya nggak berhenti nangis, saya nggak berhenti jatuh. Mungkin saya disuruh kesaksian kali karena saya orang yang nggak pernah berhenti jatuh dan nangis. Terus jadi saya ya udah pulang dari Shine, saya pikir oh ya sudahlah, saya coba jalanin apa yang pagem ajarin, apa yang bugem suka bilang gitu. Oh ya saya jalanin. Dan Tuhan kita luar biasa loh. Jadi waktu pas saya itu kan hari Sabtu ya, hari Minggu saya ke rumah mami. Oh itu sama, enggak ada yang berubah dari ayah ibu saya. Penuh kutukan, kata-kata yang enggak enak. Aduh pokoknya semuanya yang tidak mengenakan. Tapi enggak ada rasa marah di hati saya. Saya cuma lihat mereka kayak Tom Jerry, lucu ya, berantem-berantem kata-kataan gitu. Jadi saya lihatnya, oh ya udah, bener ya kata pagem, mereka itu korban, kasihan ya gitu. Jadi papi korban dari masa lalu, mami korban dari papi. Jadi abis Shine itu hari demi hari saya rasain ada damai di hati saya. Biarpun saya kesana, masa saya nggak pernah selama 43 tahun saya nggak pernah bicara gini sama mami. Mam, kalau mami butuh saya, mami mau saya temenin, mami butuh saya untuk ngobrol, telepon saya ya, karena kan saya nggak di sana. Dan I will come. Dan mami lakukan itu besokannya, dites. Mau nggak lo? Mau. Saya harus nganterin mami Jakarta, Sentul Jakarta. Itu perjalanan yang panjang dan penuh dengan kata-kata yang gak enak. Dan saya tidak ada sedikit pun marah di hati saya. Saya cuman ketawa, saya cuman lucu, ya udah. Dan saya sadar, oh mami saya hanya mau didengar ternyata. Ya biarinlah, ya udah terserah, kasih aja terus nggak apa-apa. Gitu. Biasanya saya selalu telepon suami saya marah-marah, ngeselin banget deh tuh mereka tuh begini gitu. Tapi saya bilang sama suami saya dari anak-anak kecil saya memang udah bilang kita harus patahin sampai kita. Saya nggak mau anak saya ngerasain apa yang saya rasain saat sama papi mami, puji Tuhannya itu. Nah sekarang ini berjalannya waktu, saya semakin bisa menerima mereka apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Saya nggak ada rasa marah, saya kesel sebentar gitu. Paling kalau udah kesel banget ngadunya ke Bu, maaf ya Bu, saya bawelin terus. Gitu saya pasti dikasih tahu, oh ya. Terus saya juga mau terima kasih adanya. Tuhan udah baik banget bawa saya ke GBI Pantai Mutiara. Saya nggak pernah merasakan diterima seperti layaknya keluarga di gereja saya yang dulu. Kita masing-masing pergi ke gereja, pulang gereja, ya udah bye-bye, ya udah datang berdoa, pulang, ya udah. Saya kaget banget saat saya telepon ibu, anak saya sendinya copot tangannya. Saya maksudnya cuma minta didoain di PPW, karena biasanya di gereja saya dulu kalau mau didoain sama orang, saya mesti ada jam waktu gitu karena mereka sibuk. Tapi ini mendadak pagem telepon dan doa ini ditelepon. Terus saya bilang sama suami saya, wih keren loh. Saya nggak pernah selama 43 tahun saya jadi orang Kristen. Saya nggak pernah seperti ini. Saya terima kasih banget Tuhan udah kirim saya ke sini. Saya punya keluarga baru. Dan suami saya cukup bertumbuh, saya nggak pernah lihat dia nangis. Bukannya senang sih lihat kamu nangis, cuman
Tapi dia setiap kali kalau Pagem atau Pawagem atau siapa pembicara di sini, dia selalu tersentuh, nangis, dan dia bisa jadi imam yang baik. Dia baca firman, dia udah menjadi orang yang paling baik. Terima kasih. Dahsyat. Tadi yang Sisil belum cerita itu adalah sebenarnya papanya juga mulai berubah, saudara. Tapi perubahan itu kan bukan konstan. Waktu hidup mereka berubah, mereka baru lihat, oh ternyata kekristenan harus seperti itu. Mama pelan-pelan diubahkan, bisa lebih bicara ya sekarang. Kenapa saudara? Karena selalu dari kita. Makanya Tuhan bilang gini, kalau sedapat-dapatnya itu bergantung sama kamu, berdamailah dengan semua orang. Artinya dengan kata lain Tuhan bilang begini, kalau cuman kamu yang bisa diandalkan, lakukan itu. Kalau cuman kamu, jadi gini, selalu yang dituntut harus kita yang lebih dewasa. Jangan doa Tuhan kau ubah dia, enggak, Tuhan bilang aku mau ubah kamu dulu. Setelah kamu diubah, baru Tuhan bisa ubah. Itu punya cara Tuhan, baru bisa ngubah orang lain. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saudara tolong doakan juga, saya sedang layanin juga papanya. Saya selalu tunggu waktunya saudara. Saya udah tahu persoalannya. Aduh, hidup dia juga sangat luar biasa. Bisa seperti itu bukan karena dia saudara, karena masa lalu dia yang seperti itu. Katakan amin. Jadi kalau saudara melihat orang yang seperti ini, saudara harus tahu bahwa mereka adalah korban masa lalu. Amin. Nggak ada suami bilang, istri bilang, Pak saya korban suami saya. No, suamimu juga korban masa lalu. Siapa yang mau keluarganya nggak bahagia saudara? Semua juga pengen. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang mereka menjadi korban, lalu nggak tahu bagaimana penyembuhan diri. Amin. Makanya Tuhan bilang gini, kamu yang mau aku pakai untuk diandalkan memulihkan orang-orang lain. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saudara, orang yang di sini harus belajar satu saat menjadi seperti Paulus, menjadi hamba bagi semua orang supaya apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Supaya mereka bisa mengenal Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Yuk baik saudara, kita bangkit berdiri. Yang doa syafaat. Haleluya. Saudara, saya berdoa begini. Saudara harus menjadi bangsa, anak-anak Tuhan yang hidup di bangsa ini, yang dapat diandalkan loh saudara. Artinya apa? Bangsa ini sangat bergantung kepada doa saudara. Amin. Puasa saudara lakukan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sampai kita tanggal 20 ini saudara. Supaya bangsa ini terjaga dengan baik. Supaya bangsa ini tetap aman. Karena itu keuntungan saudara, betul gak? Kadang-kadang orang suka bilang, itu bukan urusan saya. Salah. Itu urusan kita. Itu adalah tanggung jawab kita berdoa buat bangsa ini. Doa puasa saudara. Dari malam kemarin sudah mulai ya. Sampai tanggal 20 saudara. Lakukan itu sungguh-sungguh, percaya bahwa waktu bangsa ini diberkati, saudara juga pasti diberkati. Amin. Amin saudara. Jangan terjadi tahun 98 saudara. Itu kerusuhan yang begitu semua orang rugi. Yang ngambil juga rugi. Betul gak saudara? Kenapa? Karena pikiran itu diambil sama setan. Dan hari ini saya melihat waktu anak-anak Tuhan berdoa, ini atmosfer mulai bersih loh saudara. Tapi jangan andalkan yang lain. Kita juga harus berdoa buat kota ini. Amin. Baik, yuk siapa yang berdoa hari saat ini? Ya? Oh mau persembahan, ya oke. Yuk doa persembahan. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan.